Selamat pagi semuanya. Nah, kali ini saya akan menghadirkan yang belum 1 bulan di bisnis HDI. Kalau yang sharing saya, Chandra, ya Nugroho, siapapun lah ya. Kan oh ya itu sudah bertahun-tahun di bisnis HDI. Lah, yang kali ini kita akan ngobrol dengan Yohana. Yang belum 1 bulan di bisnis HDI dan 3 hari diamond. Sampai sekarang dia jadi terus tiap hari itu mantauin. Oh, omsetku naik berapa hari ini, omsetku naik berapa hari ini. Oke, sekarang langsung saja ke Yohana. Yuk, apa saja yang kamu lakukan? Jadi dari hari pertama, kemudian sampai hari-hari berikutnya, bahkan sampai hari ini, apa aja yang kamu lakukan? Coba kamu sharing ke semua rekan-rekan yang menonton ini. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, yes ya. Ya, thank you Koko. Jadi benar yang dikatakan Kojul ya, ini belum ada 1 bulan, bahkan rasanya baru sekitar 2 minggu. Sebenarnya Yohana mengenal HDI, bisnis HDI itu udah lama karena di Selamat Pagi Indonesia itu kan sering sekali ada acara-acara Bapak Ibu dan juga kakak-kakak dari Enterprise HDI. Tapi yang benar-benar merasakan luar biasanya bisnis HDI karena baru menjalankan selama 2 minggu ini ya sekarang ini gitu, ternyata luar biasa banget. Nah sampai Yohana juga punya ini kok action plan, jadi apa yang Yohana lakukan itu Yohana catat semua jadi list gitu ya, list to do. Wow, sharing. Ya, sebenarnya yang pertama yang Yohana lakukan itu adalah belajar dulu kok. Jadi seperti yang Koko ajarin, harus belajar dulu tentang bisnis HDI ini seperti apa. Dan Yohana bersyukur karena di bisnis HDI itu belajarnya mudah. Kalau misalkan dulu itu kan biasanya 5 training dasar itu kan ada hari-harinya, ada pertemuan-pertemuannya. Sehingga kita harus nunggu gitu. Jadwalnya jadwalnya kapan. Tapi yang bersyukur sekarang karena melalui Bill YouTube channel itu kan sudah ada 5 training dasar. Jadi sehari itu bukain Bill YouTube channel itu untuk nonton 5 training dasar tuh bisa dan bisa diulang-ulang. Betul. Terus Yana juga bersyukur karena sekarang kan ada channel Telegram. Jadi ada Big E, Big Kalau M. lagi hang sesaat bisa dimundurin dikit. Dia apa tuh? Iya. Ada channel Telegram Big E, Big M dan itu sangat membantu banget kok, terutama yang di Bill YouTube itu karena di sana itu selain ada tentang 5 training dasar, terus ada sharing-sharing juga dari leader-leader. Jadi selain dari Kojul kan Coach Chandra ada sharing, kemudian tentang bagaimana 9 langkah sukses kayak gitu, terus Koroy, semuanya leader-leader itu sharing di sana. Jadi kamu liatin, kamu betul-betul ikutin, kamu buka, kamu liatin dari tele Big M, Big E itu kamu liatin juga? Iya kok. Nah itu, karena banyak juga yang sudah diinformasikan berkali-kali, tapi tidak mau melihat di tele channel Big M dari awal tuh tidak mau melihatnya. Big E-nya juga tidak mau melihatnya. Kemudian itu kan ada link YouTube-nya, namanya Bill YouTube. Nggak mau dibukain, ini kamu bukain semua. Semuanya bukain, bahkan Yohana share kok. Nah, yang bagus juga di-share ya. Yang oh ini kalian cocok sama si ini, di-share. Yang ini bagus untuk yang ini, di-share. Juga di BEC. No? Di BEC, Billionaires Education Center. Itu kan ada audio testimoni, ada video, ada macam-macam. Nah, terus dia aja yang ngomong, dia aja. Ya, bersyukurnya karena kalau di Big E dan Big M itu dituntun benar-benar dari awal. Jadi pertama kali itu Yohana tuh bingung, ngeblank. Jadi ini apa yang harus dilakukan nih? Nah, dari sana kan Koko bilang, kamu lihat aja yang ada di tele channel itu yang ada di Big E dan juga Big M. Dan Yohana dari sana itu merasa bahwa benar-benar dituntun satu persatu dari awal. Jadi selain dipermudahnya karena sekarang itu ada training digital itu, terus Yohana juga sering konsultasi, Yohana tanya-tanya. Pertama kali yang Yohana lakukan waktu itu adalah ngikutin apa yang waktu itu ada videonya Kojul sama Kohoho yang sharing tentang apa yang harus dilakukan pertama kali, yaitu dengan membuka kontak list yang ada di HP kita. Nah, waktu itu yang Yohana lakukan pertama kali itu adalah buka di HP Yohana ini ada kontak number.
ternyata Yohana luar biasanya itu sampai mengumpulkan itu daftar nama itu sampai ada 5.000 daftar nama. Jadi ya waktu itu pertamanya tuh bingung ini harus ngapain, akhirnya diajarin, oh harus bikin daftar nama. Kemudian share satu persatu dan juga buat broadcast list ke daftar nama yang kita miliki. Nah waktu itu Yohana lakukan. Waktu itu Yohana share ada tentang produk. Jadi Yohana share tentang produk. Ada juga rekanan-rekanan yang Yohana tahu kalau misalkan dia ini sekarang lagi kesulitan karena di pekerjaannya. Contoh misalnya karena Yohana dulu kan di Selamat Pagi Indonesia itu pegang divisi Eagle Tour. Nah banyak sebenarnya teman-teman travel agent itu yang sekarang dengan kondisi COVID itu bisnis travelnya nggak bisa jalan. Akhirnya kan mereka butuh sumber pendapatan yang baru. Yohana share videonya Kojul, Business from Home. Nah akhirnya mereka tertarik seperti itu. Dari yang Yohana share, ada yang japri, ada yang broadcast, ya yang tidak baca banyak banget. Yang baca read only, tidak respon sama sekali juga banyak. Tapi banyak juga yang mereka membaca kemudian merespon. Nah dari yang membaca kemudian merespon itulah yang kemudian Yohana share-share lebih banyak hal ngobrol gitu tuh. Waktu ada yang tidak membaca, kamu down nggak? Pertama kali down kok, masa dari sekian banyak yang di-share yang jawab cuma segini gitu. Sempet down. Terus. Kenapa? Apa yang membuat kamu terus, yes, jalan lagi? Tapi ya kan Koko ngingetin, di Indonesia itu ada 270 juta jiwa. Kalau misalkan yang nggak jawab itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi masih banyak yang bisa di-share. Nah selain itu, nge-share-nya itu nggak bisa sekali. Jadi kadang sekali di-share udah merespon. Ada juga yang baru 3 kali di-share baru merespon kayak gitu. Jadi ya memang itu kita butuh telaten, nggak boleh gampang menyerah. Jadi jangan cuma sekali share aja terus merasa bahwa nggak ada hasil, nggak boleh kayak gitu. Tapi harus nge-share untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya kayak gitu. Bahkan ada yang hingga hari ini itu nggak respon tapi Yohana share gitu. Tapi yang bersyukurnya banyak dari mereka yang mungkin pertama nggak respon, akhirnya share yang kedua akhirnya merespon. Ada juga baru yang ketiga kali nge-share itu baru direspon. Pokoknya share saja kan? Share aja. Oh nggak ada ruginya kok ya, share aja. Betul. Terus. Terus setelah dari sana banyak akhirnya Yohana ada yang masuk lewat bisnisnya. Tapi banyak juga yang Yohana masuk lewat produknya. Nah setelah mereka ini tertarik ambil produk, pertama kali kok itu memang Yohana masuknya itu lewat Clover Honey. Dan juga jadi kita juga lihat terkadang orang itu tertariknya karena lewat produknya, karena lagi butuh kan untuk imunitas tubuh, untuk COVID-19. Tapi ada juga yang butuh tertarik lewat bisnisnya yang di-share. Nah, oke. Langsung sharing lagi. Ya, kalau yang mereka yang tertarik dengan produknya, kemudian mereka akhirnya ngambil produk, biasanya pertama kali memang yang diambil tuh madu, Clover Honey. Nah, biasanya Yohana mencoba upselling kok. Jadi setelah ngambil Clover Honey, biasanya Yohana tawarin, Bu, untuk kekebalan tubuh, untuk imunitas boosternya gitu kan. Sekarang kan dengan COVID supaya melindungi diri dan lain-lain, Yohana kirim artikel tentang COVID-19. Kemudian Yohana share juga artikel tentang Propolis, Yohana tawarkan Propolis, akhirnya ngambil Propolis. Setelah itu Yohana share lagi, akhirnya ngambil Royal Jelly. Ada juga yang sampai ngambil B Ultra. Wah, kamu jualan B Ultra juga. Kan adeknya Koko apapun harus bisa dijual. Bener, apapun harus bisa dijual. Betul. Terus. Nah, setelah upselling itu, kemudian biasanya Yohana jaga. Jadi setelah membeli produknya, kemudian Yohana mencoba untuk upselling. Nah, setelah upselling, biasanya Yohana memastikan bahwa produknya udah diterima apa belum. Kemudian setelah 3 hari, Yohana tanyain lagi gimana, udah diminum produknya sesuai dengan saran konsumsi gitu kan. Kan biasanya Yohana share, oh nanti diminumnya sehari seberapa kali ya. Terus nanti cara penyimpanannya seperti ini. Nah, kemudian nanti Yohana follow up lagi, siapa tahu dia mau repeat order kayak gitu. Dan biasanya
konsumen-konsumen ini yang mereka itu udah konsumsi, misalkan contoh Propoelix dan lain-lain, itu Yohana juga ajak untuk ikut Zoom meeting kok. Jadi kan kemarin contohnya ada Zoom meetingnya Dr. Ivan tentang Propoelix Fight COVID-19. Nah itu Yohana share juga ke konsumen-konsumen yang mereka udah ambil produk Propoelix. Jadi mereka semakin yakin bahwa produk yang dikonsumsi dari HD itu bagus. Jadi kamu libatkan terus supaya mereka juga menambah knowledge-nya kan. Ya. Nah itu penting saudara. Karena seringkali kita waktu menjalankan BISAD itu ya sudah gitu ya. Sudah direkrut, ini saya beritahu ya sudah. Tidak bisa, harus tiap hari. Tiap hari disapa. Disapa tiap hari dan sekarang kan enak, ada berbagai macam juga kegiatan yang bisa kita libatkan. Seperti di Yohana bilang, Zoom-nya Dr. Ivan ya. Terus nanti tanggal 2 Mei saya juga akan muncul nge-Zoom lagi. Terus. Ya, dan ternyata kok pada saat awalnya itu mereka konsumsi produk aja, kemudian sering diajak dilibatin untuk ikut Zoom meeting. Jadi kayak Zoom meetingnya Koko dengan Kohoho, kemudian Zoom meetingnya Dr. Ivan kemarin. Ternyata itu membuat mereka langsung tanya, loh ini bisnisnya tuh kayak apa sih gitu. Jadi yang awalnya mereka itu konsumen aja, tapi akhirnya mereka terus kemudian kepo. Kepo. Itu bisnisnya kayak gimana sih Yohana? Wah udah kayak Koko bilang, kalau misalnya kita ditanya, sikat langsung. Sikat langsung. Nah, ya jadi dari sana. Kemudian Yohana juga bersyukur dari konsumen-konsumen ini dan juga beberapa rekan-rekan akhirnya mereka tertarik untuk bisa bergabung jadi rekan bisnis. Dan pada saat mereka sudah terlibat jadi rekan bisnis juga Yohana mencoba untuk ngelakuin banyak hal gitu yang seperti yang Koko ajarin. Jadi kadang kalau misalnya sama rekan bisnis itu kan gimana caranya kita bisa memotivasi mereka supaya mereka bisa aktif. Ya. Nah itu memang seperti yang Koko bilang, orang manusia itu punya ego. Gak mungkin kita menunggu mereka untuk bertanya. Gak mungkin kita itu nunggu mereka untuk curhat, oh ya gini-gini gitu. Yang perlu itu adalah kita yang aktif setiap hari nanyain, gimana kabarnya? Itu bener, tiap hari nanyain. Tiap hari, gimana hari ini? Itu betul saudara. Kita harus tiap hari menyapa mereka. Itulah follow up-nya. Ya, kan kita pilah-pilah. Kita dahulukan, kita prioritaskan yang aktif. Tetapi yang belum mau aktif, waktu kita ada senggangnya, sapa juga. Karena siapa tahu dia menjadi aktif. Itu cara kita mengaktifkan yang belum aktif juga, kita sapa juga. Yang sudah aktif, harus disapa tiap hari. Terus, ayo. Nah, pada saat udah cerita kok, dari situ kan kita dapat, oh ini lagi semangat nih gitu kan, lagi dimotivasi, kita motivasi, kita share juga ini loh, sharing dari Kojul yang ada di Bill YouTube, yang ada di Big M kayak gitu kan, tentang success story dan lain-lain itu Yohana share. Kamu juga masukkan ke HDI PNB? Masukin, di invite ke sana. Oke, terus. Nah, dan ternyata grup tele itu, baik itu tele channel maupun grup HDI PNB, itu ternyata itu menjadi database-nya mereka. Jadi seperti data box. Mereka tiap kali mau nge-share ternyata banyak sekali dapat dari sana kok untuk bahan mereka sharing. Kayak gitu. Dan pada saat mereka cerita, mereka tapi awal-awal kamu buatin kan yang masih baru banget, kamu buatkan contohnya kan, satu ini misalkan ada 5. Ini nanti tolong di forward ya ke temennya gitu. Di awal itu memang seperti yang Koko bilang, itu kita harus menyediakan bahan yang mereka share. Pertama kali itu memang seperti ngasih makan bayi gitu loh. Jadi disediain, nanti kalimatnya begini ya, yang ini nomor teleponnya diisi dengan nomor teleponmu. Terus nanti yang di-share yang ini. Ini penting saudara, ini penting. Kita menyiapkan kepada rekan bisnis kita yang baru, bahan yang mereka tinggal forward. Ya, karena kan mereka masih baru, mereka pun bingung. Nah kalau masih baru tiba-tiba disuruh jalan gitu aja sendiri, ya mereka sebagian besar tidak akan jalan karena tidak tahu harus melakukan apa. Sebagian kecil lagi yang di awal mau jalan, jalannya ngawur pakai jurus dewa mabuk karena tidak tahu harus bagaimana. Jadi di awal tuh harus dituntun satu-satu. Oke. Terus.
Nah dari sana Yohana share-share seperti itu materinya, tapi kelamaan kok ternyata setelah mereka menjalankan itu akhirnya mereka bisa bikin bahan share sendiri, bahan posting sendiri. Gitu. Pasti. Terus. Nah kemudian setelah mencoba jalan kayak gitu, begitu closing, Yohana puji, wih luar biasa gitu. Penting itu, memuji itu penting terus. Akhirnya kan mereka yang closingnya 1 gitu, akhirnya mereka, wih semangat ya, oke besok. Sampai mereka tuh bikin target, oke, besok pokoknya setiap hari saya harus minimal closing berapa, kayak gitu itu sampai mereka punya target seperti itu. Dan buat yang memang mereka bisa langsung closing itu Yohana puji. Tapi ada satu kali juga mereka curhat gitu, maksudnya kayak ya berkeluh kesah, maksudnya aduh yuk tadi sehari sharing ke sekian orang, belum ada yang closing kayak No gitu. respon, hari ini no respon, hari ini nihil. Ya biasa kalau masih, aduh gimana ini, apa kok sulit ya apa kayak gitu. Nah itulah saat dimana kita itu harus apa ya, mengencourage mereka. Menguatkan mereka, Ya. motivasi lagi. Tenang aja, ditolak itu biasa gitu. Itu penting karena menunjukkan kepada mereka bahwa kamu nggak sendirian loh gitu kan. Ayo aku temani. Ini penting sekali saudara. Penting sekali saudara, siapapun rekan bisnis kita, berapapun usianya, apapun latar belakangnya. Walaupun dia seorang pemimpin perusahaan sekalipun, benar. Walaupun dia seorang pemimpin perusahaan. Jangan kita beranggapan, wah dia pemimpin perusahaan, wah dia pengusaha, dia akan ini. Enggak, no. Karena setiap orang membutuhkan teman, membutuhkan merasa supaya merasa tidak sendirian, merasa ada temannya. Itu tuh penting sekali dalam bisnis, semua bisnis sebetulnya, Oke. Nah, waktu itu untuk beberapa rekan bisnis Yohana yang mereka sudah aktif juga kok, waktu itu Yohana buatkan grup sendiri juga. Jadi di grup sendiri itu Yohana juga ini kekuatan memuji di grup. Harus. Anda harus membuat grup di Telegram. Saya bukan promosi Telegram, saya nggak dibayar Telegram. Tetapi kenapa sih saya sekarang lebih senang hijrah ke Telegram daripada WA group, WhatsApp group? Karena di Telegram, kalau kita tuh menginvite orang minggu depan, dia masih bisa melihat posting-posting yang sebelumnya. Jadi mereka pun bisa belajar dari yang sebelumnya. Mereka pun juga bisa termotivasi. Melihat, oh rekan-rekan satu grup saya ini sudah ada ya yang omsetnya sekian. Sudah ada ya yang diamond. Itu akan memacu mereka. Ini penting, membuatkan telegroup sendiri. Ya, bukan cuman terus dilempar di grupnya HDIPNB saja. Anda harus buat sendiri. Seperti yang tadi Yohana share, yaitu bisa memuji mereka. Ya, jadi kita pun harus ngeliatin rutin, oh rekan bisnis saya yang A ini hari ini closing 3 paket. Nah kita bisa dari Japri dia ke kita bisa posting itu di grup. Terus mengucapkan selamat yang tadi yang Yohana lakukan itu sudah benar banget. Terus dilakuin terus. Oke lagi, sharing lagi terus, apa lagi? Ya. Jadi Yohana biasanya begitu ada closingan, wah selamat ya baru aja closing 5 paket madu, wah, luar biasa gitu. Yang lain respon sambil panas. Oh iya pasti. Gak mau kalah gitu. Ya itu kekuatan grup. Terus buat yang... Betul, kekuatan grup. Karena begini, seperti kita itu membuat api unggun. Ya. Kalau bara apinya sedikit, panasnya tidak terasa. Tapi semakin banyak bara api yang menyala, kan kalau kita bikin api unggun tuh kadang-kadang masih ada kayu-kayu yang belum terbakar. Tapi kalau dia ada ditumpukan bara-bara api yang lain, maka dia pun akan ikut menyala. Semangat itu menular. Semangat itu menular. No? Jadi dia akan menjadi juga punya api motivasi. Mereka pun juga akan mulai bergerak. Oke, terus. Nah, setelah itu Yohana juga biasanya satu persatu Yohana dampingin dan membantu mereka untuk membuat target buat diri mereka kok.
Jadi biasanya yang pertama kali itu Yohana paling gampang motivasi mereka, ayo minimal harus manajer gitu. Manajer itu mudah kayak gitu kan, tinggal punya 3 kaki gini-gini. Nah Yohana sharing, akhirnya mereka merasa bahwa oke, berarti closingan saya kurang berapa lagi, berarti poinnya kurang berapa lagi. Bahkan mereka sampai maksudnya sampai bener-bener yang pokoknya tiap hari harus ada target closing. Kalau misalnya nggak closing tuh mereka ada yang ngerasa aduh aku utang gitu. Oh iya, itu penting. Punya semangat begitu terus. Dan kemudian untuk rekan bisnisnya Yohana yang di grup itu, yang mereka memang menunjukkan bahwa mereka berhasil, itu Yohana memang kasih reward kecil kayak gitu. Kasih hadiah-hadiah. Apa? Pastry. Oh, kamu kirimin. Wah, iya. Pengusaha itu harus bisa begitu ya, berani untuk ini investasi. Dalam bisnis kan ada investasi, ada biaya. Ya, yang tadi itu biaya. Di bisnis kita ada biaya promosi kan, promotion. Tapi itu betul banget Yohana. Kalau kamu sudah berani melakukan, memberikan hadiah-hadiah gitu ya untuk menyemangati. Itu sesuatu banget. Karena manusia membutuhkan itu. Itu akan mendorong mereka untuk bisa lebih lagi. Oke, terus. Ya, tapi memang tidak semua itu yang mereka responnya langsung positif dan berapi-api. Ada juga beberapa rekan bisnis yang di awalnya semangat, terus habis itu belakangan karena merasa Yohana, saya sudah posting 3 hari, gak ada yang respon gitu. Akhirnya mereka pecah fokus, akhirnya merasa saya jualan ini aja yang lain kayak gitu. Tapi di awal memang untuk yang baru itu kita Yohana nggak terlalu yang keras, maksudnya jangan kayak gitu tuh nggak. Yohana bilang tenang aja kayak gitu, tetap posting, tetap ini. Dan kemudian 3 hari kemudian Yohana sapa lagi. Yohana share lagi, ini bisa buat bahan postingan gitu. Nah itu ternyata akhirnya dia mau, oke lah saya posting lagi gitu. Betul itu. Dan jadi tadi keputus. Setelah dia bisa menjadi manajer, kan awal itu kita memastikan bahwa ayo targetkan minimal kamu harus diamond itu di pertama. Terus kemudian kan Yohana sudah betul. Step pertama, ayo ngejar manajer dulu. Nah, begitu dia sudah bisa manajer, gampang kan? Challenge lagi. Gampang kan jadi manajer? Iya. Nah, sekarang kita bantu untuk ada 5 manajer. Nah, karena manajer itu gampang, 5 manajer itu adalah 5 kali gampang. Maka diamond itu 5 kali gampang. Terus. Ya. Dan setelah ya kita juga harus maksudnya sabar-sabar juga kok sama mereka. Kadang di grup itu kan kita udah share bahan, kita udah share daftar penyakit dan lain-lain. Kemudian kita ajak juga untuk bisa baca buku Secret Book MLM, RKA. Tapi ada juga dari mereka yang mungkin dalam tanda kutip malas. Malas itu nggak mau baca. Nggak mau baca postingan yang ada di atasnya. Akhirnya mereka tanya lagi hal yang sudah pernah kita jelaskan. Pasti itu banyak. Dan sehingga kita itu harus sabar-sabar untuk mengulang lagi. Tapi di sanalah justru yaitu melatih kesabaran, tapi sambil pelan-pelan mengajak mereka untuk bisa mandiri. Dan yang kelihatannya masih belum respon, harus disapa, dijapri. Telepon, disapa, dijapri. Dan tadi yang Yohana juga ceritakan, ada yang awalnya dia nggak mau gitu ya. Setelah posting, dia posting 2-3 kali merasa kok nggak ada respon, kok nggak laku produk HDI-nya. Terus dia, aku jualan produk lain saja gitu kan. Mutung. Ngambek. Ada yang gitu, aku tak jualan produk lain aja, nggak apa-apa. Jangan dimusuhi, jangan dimarahi. Itu Yohana sudah betul. Disabari lagi, nanti beberapa hari lagi, dicoba lagi, dikasih bahan yang lain. Ini loh, coba ada bahan bagus, postingan. Nah begitu dia, oke lah saya coba lagi, hasil. Nah memang kita harus begitu. Kita harus punya kesabaran karena ini bisnis manusia. Kelebihan bisnis manusia, mereka bisa menduplikasi. Itu yang bikin omset kita bisa mencapai miliaran,
ya puluhan miliar. Nah, tetapi juga kita harus tahu karena manusia kita pun harus mau bersabar. Mungkin dia bisa down, dia bisa kadang-kadang kena egonya, mungkin ada kliennya, customernya yang mungkin sedikit nyindir dia, menyinggung dia atau ya yang kayak gitulah. Nah, kita mesti bisa menyemangati lagi, ya, mendampingi dia, barengi dia untuk ayo, jangan khawatir, ayo jalan terus, gitu ya. Never give up. Nah, apalagi? Dan benar yang Koko bilang, kita itu harus fokus kepada mereka yang mau aktif. Kalau misalkan kita berkeluh kesah terus mikirin, ngomongin mereka yang nggak mau aktif atau mikirin mereka yang awalnya semangat terus habis itu nggak mau aktif lagi, nggak mau share lagi, ya itu menghabiskan energi. Tapi kita tuh harus fokus kepada mereka yang aktif, tiap hari disapain, tiap hari dikasihin materi postingan yang baru, terus ditanyain gimana kabarnya, gitu, didampingin seperti itu. Terus kita rajin ikut diajak untuk ikut Zoom meeting. Nah itu benar-benar berdampak sekali sih kok. Jadi waktu pas Yohana ajak rekan bisnis Yohana untuk bisa ikut Zoom meeting kemudian yang diadakan programnya sama Koko gitu ya, live Zoom meeting itu berdampak luar biasa. Mereka jadi akhirnya semakin semangat kayak gitu. Akhirnya mereka istilahnya kayak Yohana kan tanya gimana tadi, oh iya ternyata ini ya bisnisnya mudah ya, gak sulit ya, mereka mau ngejalanin kayak gitu. Nah, ternyata jalankan bisnis HDI mudah kan? Mudah. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Saudara, bisnis HDI itu mudah. Asal yang pertama tadi Yohana udah sharing, mau belajar. Yang kedua, kita mau melakukan. Kalau bingung, kita bertanya. Tadi kan Yohana juga bilang, ya, saya konsultasi, saya bertanya. Maka 3 kunci sederhana itu yang membuat memang bisnis HDI ini mudah sekali. Ya, jadi Anda sudah mendengar sharing langsung dari yang belum sebulan menjalankan dan yang 3 hari bisa diamond. Maka ayo kita lakukan bersama-sama. Dan sekarang saya mau berenang karena ini bisnis from home.